Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang luqathah ataupun barang temuan. Dan barang temuan ini kalau kita kelompokkan ada 3 model, 3 kategori. Yang pertama adalah barang temuan yang taqilu qimatuhu. Harganya itu remeh, receh, murah, gitu ya. Bukan sesuatu yang punya nilai tinggi. Maka untuk barang jenis ini ya juzu akhzuhu, boleh kita ambil, dan intifa' bihi, boleh kita manfaatkan tanpa kita harus umumkan. Karena ada riwayat dari Jabir, beliau mengatakan rakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan keringanan kepada kita, artinya dibolehkan, diizinkan ketika kita mendapatkan aso, tongkat, atau syaut, cambuk, atau yang asbahi, yang semisal dengan itu, yaltaqituhu rajulu yantafi'u bihi. Boleh Anda ambil, boleh Anda manfaatkan. Contoh misalkan apa lagi, kayak kita ketemu pena, dengan pensil, yaitu masuk kategori taqil qimatuhu. Nah, kemudian barang temuan kategori kedua itu adalah yang berupa hewan. Tapi hewan ini bisa untuk yamtani' binafsihi min sighari siba. Dia bisa melindungi dirinya dari hewan buas yang kecil. Ya, misalkan diserang serigala, dia masih bisa ngelawan. Atau misalkan yang semisal dengan itu. Contohnya apa? Anggaplah kambing misalkan. Atau hewan buas kecil apa? Ular mungkin ya, yang ular-ular standar. Ya, nanti kayak kal ibil itu berarti unta gitu kan. Ibil khail. Nah, ini bisa kuda gitu kan. Ada unta, ada kuda. Dia kalau ngelawan misalkan cuman serigala, mungkin bisa dia. Nggak bisa dikalahkan, bisa ditendang atau semisalnya. Atau yang semisal dengan itu. Nah, ini kan mampu dia untuk ngalahkan hewan buas yang kecil-kecil. Maka kita nggak boleh, la yajuzu akhzuha, nggak boleh kita ambil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya, ada objeknya berupa dhalatul ibil, ada unta yang hilang, unta yang tersesat. Kita ketemu, ini unta siapa ya? Nah, maka kemudian ada sahabat nanya, boleh nggak tuh saya ambil? Maka kata Rasulullah, malah kawalah. Itu apa urusan kamu? Ngurusin unta orang. Gini, kalau kamu biarin, dia masih hidup kok gitu ya. Maka kata Rasul kan, daha. Udah, tinggalkan, biarkan saja. Ma'aha hiza'uha. Dia punya sepatu, itu kan. Artinya dia bisa jalan kapan aja. Jadi, istilahnya untuk unta itu ya, dia kan ibarat dikatakan seperti kapal padang pasir ya. Artinya dia punya daya tahan atau daya hidup yang cukup hebat, cukup bagus. Memang itu ranahnya dia, di medannya dia, ya sudah, biarkan saja. Dia punya pelindung kok untuk kakinya. Dan si kouha, ya dia punya bahan makanan, bahan minumannya ada. Nanti pun kalau habis misalkan di punuknya itu taridul ma'ah, dia bisa cari air, sumber air, dia punya sensor itu. Ta'kulus syajar, dia bisa cari makanan ya. Kemudian hatta ya'tiha rabbuha. Nanti biarkan dia seperti itu, nanti sampai dia ketemu sama tuannya. Lah kemudian wa man akhadha hada, kalaupun kemudian Anda memungut ya, tetap ngambil unta tadi atau kuda, dia tetap tidak bisa memilikinya, lam yamliku, enggak bisa. Terus kewajibannya gimana? Ya dia harus jamin keselamatannya, lazimahu dhamanu. Pastikan itu hewan tetap hidup, tetap selamat gitu kan, dalam kondisi yang baik, dan lam yabra' minhu, belum gugur kewajiban dia itu kecuali setelah dia bidaf'ihi, diserahkan kepada naibul imam, ya, perwakilan dari pemerintah. Kalau di kita mungkin ya di kantor desa gitu kan, untuk perangkatnya ke RT mungkin atau ke RW. Pak, ini saya ketemu ini. Nah, itu nanti urusan pihak yang pejabat itu, pejabat desa atau semisalnya. Nah, kemudian hewan temuan yang ketiga kategorinya adalah mataksur qimatuhu. Ini yang barang punya nilai tinggi, mahal harganya. Ya. Minal asmani wal mata'i wal hayawan, bisa perhiasan, bisa uang atau yang lainnya, atau hewan-hewan yang kalau kita lepas, kita biarkan layam tani min sighari siba. Jadi dia nggak bisa sampai ngelawan hewan buas yang kecil aja, lawan serigala mungkin dia kalah, nggak bisa. Nah, itu boleh Anda ambil. Ya juzu akhzuhu. Tapi bukan diambil untuk dimiliki langsung, enggak. Kewajibannya adalah yajibu ta'rifuhu, harus diumumkan selama haulan, selama 1 tahun sejak kita temukan itu.
Di mana ngumuminnya? Ya jangan di tempat sepi, ngumuminnya fi majami' annas, di tempat-tempat ramai orang banyak berkumpul. Ya kita bisa pakai baliho, kita bisa share poster. Kal aswaqi wal abwabi wal masajid. Abwabil masajid, kata beliau, seperti di pasar, kemudian di pintu-pintu masjid ketika orang pulang sholat. Pak, ini Pak, saya ketemu ini, ada yang merasa kehilangan dan seterusnya. Nah, famata ja'a talibuhu, selama periode setahun itu, ketika ada yang nagih, ada yang datang, ada yang minta, kemudian fawasafahu, disebutkanlah sifat dari barang-barang hilang itu spesifiknya seperti apa, maka dafa'ahu ilaihi. Anda sebagai pihak yang menemukan atau mengambil, Anda harus berikan bighairi bayyinah. Gak perlu lagi Anda minta nuntut-nuntut mana ininya bukti pembelian atau semisal gitu ya. Yang penting speknya sudah ini misalnya, sudah ciri khususnya itu sudah mampu didetailkan. Wa lam ya'rif huwa kasair mali. Nah, kalau selama setahun itu nggak ada yang tahu gitu, nggak ada, atau lam yu'raf, nggak diketahui ini siapa yang minta, ya sudah, berarti bisa jadi milik dia, boleh dia miliki. Dan kemudian nggak boleh ya tasarruf fihi, nggak bisa itu barang Anda serahkan ke orang sampai kemudian ya orang itu tahu dengan detail dan rinci wadahnya seperti apa, pengikatnya seperti apa, sifat, ciri khas barang itu yang membedakan dengan yang lain. Kalau misalkan emas, pembungkusnya seperti apa, kotaknya seperti apa, seperti itu. Nah, ketika datang orang yang punya ada minta, kemudian fawasafahu, dia sebutkan secara detail, ya sudah Anda serahkan. Atau Anda berikan yang semisal seandainya barang tadi sudah rusak atau mungkin sudah hancur karena terlalu lama masanya. Lalu bagaimana kalau barang temuan itu hewan yang membutuhkan perawatan, butuh makanan, butuh yang lain, atau barang atau benda yang ini kalau dibiarkan lama nggak tahan dia, bisa busuk atau basi atau rusak atau yang lain, maka dia punya hak untuk makan ya sebelum diumumkan. Boleh dia makan dulu, kayak misalkan apa ya, barang-barang kayak buah atau yang semisal mungkin, atau sesuatu yang nggak bisa tahan lama nih disimpan. Atau dia mau jual, opsinya dua, bisa dia konsumsi, bisa dia makan. Ya kalau hewan yang butuh perawatan macam-macam tadi kan, ini bakal makan biaya lagi gitu loh. Nanti takutnya besar pula biaya perawatannya daripada biaya misalnya nilai hewannya tadi. Maka boleh dia jual, baru kemudian dia umumkan. Ya, karena dari riwayat dari Zaid ibn Khalid ketika ditanya ya. Ketika ada Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana kalau kita menemukan emas atau perak gitu. Maka kata Rasulullah, ya kamu kenali dulu tuh ketika barang temuan itu wikanya seperti apa, tali pengikatnya seperti apa. Kalau misalkan dulu kan orang masukkannya di kantong gitu ya, ifasoha, tempatnya wadahnya tuh gimana gitu kan, baru kemudian kamu umumkan. Berarti kalau kayak sekarang itu ya kita bisa foto lah gitu ya, tapi bukan foto itu yang kita share, mana sekedar panduan saja. Kalau misalkan ada yang datang, coba sebutkan speknya seperti apa. Oh iya, warna kotaknya biru misalnya. Terus dia bilang warna kotaknya merah, berarti salah. Oh salah Pak, sudah gitu. Tapi jangan nebak-nebak lagi, biru, salah. Oh merah berarti. Enggak, itu hanya sekedar acuan bagi kita saja untuk memastikan bahwa dia bukan bohong. Yaitu bahwa memang dia pemilik aslinya. Kemudian kalau ternyata yang minta itu datang suatu hari yang agak lama misalkan, maka ya sudah, kasihkan dan serahkan. Lalu kemudian Rasul juga ditanya tentang kambing, gimana kalau kambing. Tadi kan kita bahas unta dan lain. Kalau ada saya ketemu kambing orang tersesat, hilang atau segala macam, maka kata Rasulullah, ya ambil. Kamu boleh selamatkan dulu. Kenapa gitu? Karena kemungkinannya cuma 3 kalau kambing yang hilang itu. Dia nanti bisa jadi milik kamu, atau kembali ke saudara kamu, yaitu yang punyanya asli, atau diambil serigala. Bagus kamu ambil, umumkan. Dan nanti kalau ketemu tuannya berarti lebih bermanfaat, kan memang kembali ke pemiliknya. Kalau enggak setahun lebih ya berarti jadi punya kamu. Nah kemudian di sini titik, lanjut ke statement di sini. Kalau misalkan barang temuan itu rusak, hancur selama periode setahun tadi ya, pada saat dia umumkan gitu kan, tapi dengan garis merah di sini min ghairi ta'din, tanpa ada kesengajaan, bukan karena keteledoran, maka la dhamana fiha, dia tidak perlu harus ganti rugi, dia nggak perlu harus nanggung kerugian dan semisalnya, karena dia sudah berusaha jaga dengan sebaik yang dia bisa,
Tapi ternyata ya ada cacat atau yang lain karena misalnya kan hewannya yang terjatuh atau seterusnya tanpa itu di luar kontrol misalkan, ya sudah, dia tidak perlu la dhamana fiha. Baik, kita akan lihat nanti di pembahasan tentang lakit. Nah, apa bedanya lakit dengan luqathah? Luqathah itu biasa lebih kepada hewan, barang, benda gitu ya. Kalau lakit ini malah objeknya itu manusia. Jadi Anda ketemu lakit, anak temuan gitu. Biasanya yang tersesat itu anak-anak. Nah, kita akan bahas di video berikutnya insyaallah.